Halo teman-teman, sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naomi Esindi yang akan membimbing pada materi video ini. Adapun kelompok saya yaitu Gita Madri, Sonia Angelina Bahamauti, dan Zahir Adi. Judul dari materi kali ini adalah mampu memahami karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Baik teman-teman, langsung saja materi yang kita bahas pada wabarakatuh. Saya Zakia Nisa dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai kekhasan tingkah laku kognitif pada remaja. Terdapat beberapa sejumlah ciri khas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama mengenai perubahan fisik atau pertumbuhan paling pesat dibandingkan dengan periode perkembangan sebelum maupun sesudahnya. Pertumbuhan fisik pada permulaan remaja sangat cepat. Tulang-tulang badan memanjang lebih cepat sehingga tubuh tampak makin besar dan kokoh. Demikian juga jantung, pencernaan, ginjal, dan berbagai organ tubuh bagian dalam tambah kuat dan berfungsi sempurna. Yang kedua, memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi dan beraktivitas. Periode remaja merupakan periode paling kuat secara fisik dan paling kreatif secara mental sepanjang periode kehidupan manusia. Dan yang ketiga, memiliki fokus perhatian yang lebih terarah kepada teman sebaya dan secara berangsur melepaskan diri dari ketertarikan dengan keluarga, terutama orang tua. Dalam beberapa aspek, keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari orang tua belum dibarengi dengan kemampuannya untuk mandiri dalam bidang ekonomi. Yang keempat, memiliki ketertarikan yang kuat dengan lawan jenis. Pada periode ini, remaja sudah mulai mengenal hubungan lawan jenis, bukan hanya sekedar sebagai kawan, akan tetapi hubungan sudah mulai cenderung mengarah kepada saling menyukai. Yang kelima, memiliki keyakinan kebenaran tentang keagamaan. Pada masa ini, remaja berusaha menemukan kebenaran yang hakiki. Apabila remaja mampu menemukannya dengan cara yang baik dan benar, maka ia akan memperoleh ketenangan, dan sebaliknya, bila merasa tidak menemukan kebenaran yang hakiki, keyakinan tentang agama akan menjadi goyah. Yang keenam, ada memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemandirian. Kemandirian remaja biasanya ditunjukkan pada kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terkait dengan kegiatan dan aktivitas mereka. Yang ketujuh, itu terdapat beberapa periode transisi antara kehidupan masa kanak-kanak dan kehidupan orang dewasa. Oleh karena itu, mereka akan mengalami berbagai kesulitan dalam hal penyesuaian diri untuk menempuh kehidupan. Lalu yang kedelapan, itu ada pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri merupakan suatu kekhasan perkembangan remaja untuk mengatasi periode transisi seperti dikemukakan sebelumnya. Remaja ingin menjadi seorang yang dianggap benar dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, remaja memerlukan keyakinan hidup yang benar untuk mengarahkan mereka dalam bertingkah laku. Keyakinan hidup itu disebut filsafat hidup. Lalu pada materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Piaget menggali perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring perkembangan usia. Yaitu yang pertama ada tahap sensorimotor berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Tahap ini pengalaman diperoleh melalui fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi alat indera. Yang kedua ada tahap praoperasional berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret pada usia 7 tahun hingga 11 tahun. Pada umumnya, anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami
memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Lalu yang keempat ada tahap operasional formal yang berlangsung pada masa remaja, yaitu usia 11 hingga 15 tahun. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Lalu yang kelima ada tahap terakhir yaitu individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan kognitif manusia pada tahap remaja ini telah sampai ke tahap maksimal. Tahap kognitif ini menunjukkan para remaja berpikir tentang pikiran itu sendiri, mempelajari tata bahasa yang kompleks, konsep matematik, dan mengendalikan tugas mental dengan menggunakan konsep serta pikiran yang kompleks. Individu telah dapat mencari jalan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rasional dan lebih sistematik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami Angelina Bama Putri dari Prodi Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan tentang materi yang pertama, perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial, dan yang kedua, perkembangan berpikir dan moral. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan memikirkan orang lain. Pemikiran tersebut terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikirannya tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan moral. Menurut para ahli yang bernama PJ, tahapan perkembangan moral yaitu cara pendekatan organisme atau melalui tahapan-tahapan perkembangan yang memiliki urutan pasti dan universal. PJ menyatakan bahwa perkembangan moral masuk pada logika dan moralitas berkembangan melalui tahapan-tahap konstruktif. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran yang dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan pikiran, perasaan, dan penalaran moral. Berikut saya akan menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan moral menurut PJ. Yang pertama adalah tahapan heteronomous morality, yaitu dari umur 5 tahun sampai 10 tahun. Di tahapan ini, anak akan memandang bahwa aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh orang tua dan guru dan tidak dapat dirubah. Yang ketiga adalah tahap autonomous morality atau dari umur 10 sampai ke atas. Di tahap ini, anak sudah tumbuh melalui kesadaran bahwa semua orang beda dalam memilih tindakan moral. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, serta perkembangan pemahaman agama. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ialah 1. Faktor keturunan, kedua, faktor lingkungan, ketiga, faktor kematangan, keempat, faktor pembentukan, kelima, faktor minat bakat, dan keenam, itu faktor kebebasan. Yang kedua,
Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah suatu proses yang mengasah sifat-sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sifat-sifat yang buruk. Jadi, perkembangan kepribadian itu mengembangkan potensi-potensi seseorang agar bisa terwujud lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, perkembangan pemahaman agama. Menurut para ahli psikologi agama, pada umumnya berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat religious instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia dalam kehidupan beragama. Pengaruh lingkungan, terutama keluarga, itu sangat dominan bagi perkembangan keagamaan seseorang. Seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga yang religius akan lebih besar kemungkinan berkembang yang lebih religius dibandingkan yang tidak. Terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita akhiri diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum